Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sakilas Channel. Terima kasih bagi teman-teman adik-adik yang telah subscribe channel ini, yang telah mendukung channel ini, dan bagi teman-teman atau adik-adik yang belum subscribe, silahkan segera subscribe karena subscribe itu gratis. Menandakan bahwa adik-adik tetap setia mendukung perkembangan dari channel ini. Baik adik-adik sekalian, pada video kali ini saya akan membahas video pembelajaran tentang hubungan antara titik, garis, dan bidang, yang mana pada video kali ini saya ngambil bahan atau rujukan dari buku elektronik Kementerian Pendidikan, terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik adik-adik, langsung saja kita memulai pembahasan pembelajarannya. Baik, ini ya hubungan antara titik dan garis dan bidang merupakan salah satu materi pembelajaran di kelas 7 tingkatan SMP MTS, di mana di bab garis dan sudut saya ganti dulu, terlalu besar ini mungkin ya, saya hapus. Hubungan antara titik, garis dan bidang, ya, garis dan bidang. Saya pindahkan dulu sedikit ini ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, dalam ilmu geometri terdapat beberapa istilah atau sebutan yang tidak memiliki definisi, antara lain adalah titik, garis, dan bidang. Meskipun tidak didefinisikan secara formal, tapi kita perlu ketahui, kita perlu bedakan yang mana yang dimaksud titik, garis maupun bidang itu. Karena ini merupakan salah satu materi yang penting dalam pembelajaran matematika. Yang mana dengan bekal ini kita nantinya bisa memahami materi matematika yang terkait dengan ini, misalnya segi 4, segi 3, ataupun bangun ruang sisi datar ya, maupun bangun ruang sisi lengkung yang akan adik-adik temui nanti di tingkatan selanjutnya. Baik, kita bahas dulu yang pertama adalah titik. Yang mana sih yang dimaksud dengan titik ya? Tentu adik-adik sudah paham yang mana dimaksud titik ya. Pada gambar ini lihat pergerakan kursor saya. Ini yang dimaksud dengan titik ya, titik A ya. Titik A, sedangkan yang ini garis G, sebentar kita bahas garis ya. Ini adalah titik A. Sebuah titik hanya dapat ditentukan letaknya, tetapi tidak mempunyai panjang dan lebar, tidak mempunyai ukuran ya atau besaran. Titik dapat digambarkan dengan memakai tanda noktah ya. Jadi tanda titik itu seperti ini, noktah ya, noktah bulat-bulat seperti ini bisa ya. Tapi bukan ini ya, ini koma ya, ini koma. Bukan titik. Yang inilah yang dimaksud dengan titik ya. Sebuah titik dinotasikan atau diberi nama dengan huruf kapital. Jadi misalnya sebuah titik ini titik A, ini titik A ya. Ini yang penamaan yang benar. Tetapi kalau adik-adik berikan ini nama titik dengan titik A huruf yang kecil, ini penamaan yang salah ya. Ini penamaan titik yang salah. Boleh titik B, boleh titik C, boleh titik D, dan seterusnya ya. Ini benar juga. Kalau menggunakan huruf kecil ini yang salah ya adik-adik ya. Kemudian kita bahas sedikit demi sedikit ya. Kemudian kita bahas garis. Garis itu perhatikan adik-adik ya, yang ini garis G atau garis RS ya. Garis G atau garis RS. Jadi garis itu yang seperti ini ya. Ini juga garis lengkung ini ya, tapi dalam pembahasan ini kita belum menyinggung ini, kita belum singgung ini ya, kita belum singgung, jadi saya hapus saja ini, kita belum singgung ini.
Jadi yang akan kita bahas di sini tentang garis lurus ya, adik-adik ya. Kemudian kita beri nama ini misalnya garis G, atau saya kasih saja nama garis K. Nah, untuk penamaan garis ini di sini adalah titik ya. Di antara titik ini ada di dalam garis ini ada 2 buah titik. Saya kasih warna lain supaya jelas. Nah, ini ada titik A dan titik B. Ini ujungnya ya, ini juga ujungnya. Ada tanda panah ya. Artinya apa ini tanda panah? Artinya tanda panah ini bahwa garis ini tidak berhenti sampai di sini, tapi dia tidak memiliki batasan sampai di ujungnya. Tidak ada ujungnya, dia terus menerus ya. Ini ke kiri, garis B ke kanan. Ya. Yang mana untuk garis ini biasanya cara penulisannya itu kalau contohnya seperti ini, maka penulisannya adalah garis AB. Saya hapus ini tidak jelas, AB. Dimana di atasnya itu kita kasih garis lurus, kemudian kasih tanda panah ujungnya. Ya, ini menandakan bahwa ini garis AB ini tidak memiliki ujung atau tak terhingga panjangnya. Atau bisa juga kita simbolkan dengan ini tadi, kita namakan dengan garis K kecil ya. Nah, kemudian yang ketiga kita bahas bidang. Saya garis dulu sini. Ketiga adalah bidang. Bidang itu coba perhatikan ya, yang dimaksud bidang. Saya perhatikan dengan gambar sini. Saya gambar ulang ini. Ini bidang segi 4 ya, atau ya bisa dikatakan ini jajar genjang. Anggaplah ini bidang alfa. Nah, sesuai dengan contoh ya di sini. Di dalam bidang ini ada titik K, ada titik L, ada titik M, ya. Kemudian di penjelasan di sini, bidang datar merupakan ya suatu daerah yang panjang dan lebarnya tak terbatas, ya. Luas yang tak terbatas. Ini coba diperhatikan ini. Ini adalah bidang. Bidang itu sebenarnya merupakan gabungan dari titik, garis, dan ya sehingga terbentuk sebuah bidang. Ini adalah di sini pertemuannya merupakan sebuah titik ya. Titik pertemuan di sini ada titik juga, ini juga ada titik, ini juga ada titik, ini juga ada titik. Boleh kita simbolkan titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D. Nah, sehingga ini penamaan bidang ini dalam gambar ini bisa dikatakan adalah bidang A, B, C, D ya. Atau bisa dikatakan juga adalah bidang alfa ya. Ini simbol alfa ya. Atau saya kasih di sini, tulis di sini, ini dibaca alfa. Nah, oke, kita lanjut. Nah, yang pertama adalah hubungan titik dan garis. Untuk sampai di sini saya paham ya. Saya kira adik-adik paham ya mengenai titik, garis, dan bidang. Saya hapus dulu di sini. Saya hapus dulu semua ini. Ya, saya hapus semua ya, semua langsung saja. Oke. Kita lanjut. Hubungan titik dan garis ya. Hubungan titik dan garis. Hubungan titik dan garis. Nah, hubungan antara titik dan garis dapat terjadi dalam dua kondisi. Yang pertama ya. Kenapa ini tidak mau ya? Oke. Pertama adalah titik pada garis dan kedua titik terletak di luar garis. Nah, ini yang warna kuning adik-adik ya. Pertama titik terletak pada garis, kedua titik terletak di luar garis. Contohnya bisa langsung kita lihat di sini pada bagian A, ini gambar 7.3a. Titik A pada garis L. Nah, ini bagian B-nya titik B di luar garis L. Nah, kalau saya gambar di sini, saya ilustrasikan kembali. Nah, ada sebuah garis anggaplah garis KL ini. Nah, ada titik di sini. Kemudian di antara garis KL ini ya ada lagi titik apa ya? Anggaplah titik A. Jadi ini bisa dikatakan titik A terletak di garis KL. Nah, adik-adik ya,
boleh kita boleh kita tuliskan seperti itu, boleh juga hanya garis KL ya, boleh, apa-apa. Semua benar. Titik A terletak di garis KL. Kemudian pertanyaannya, apakah titik K ini juga terletak di garis KL? Iya, titik K juga, titik K terletak di garis KL. Nah, di garis KL juga. Begitu pula titik L. Titik L terletak di garis KL. Nah, kecuali ini kan contoh yang ini titik A, garisnya nama garisnya L ya. Kemudian yang kedua, titik terletak di luar garis. Kalau titik terletak di luar garis, nah contohnya seperti ini, ada sebuah garis, anggaplah garis M, ada sebuah titik di luar garis, saya kasih ya yang warna ungu ya. Nah, ada titik B. Nah, ini titik B terletak di luar garis M. Titik B terletak di luar garis M ya, garis M. Titik B terletak di luar garis M. Jadi itulah hubungan antara titik dan garis, adik-adik ya. Baik, saya lanjut. Kemudian yang kedua adalah, saya hapus ini ya. Saya hapus. Yang kedua adalah hubungan antara titik dan bidang. Nah, hubungan antara titik ya dan bidang. Hubungan antara titik dan bidang, ini juga sama. Ada titik di dalam bidang, ada titik di luar bidang. Nah, ini penjelasannya. Kedua keadaan di atas berlaku pula untuk hubungan titik dengan bidang. Titik terletak pada bidang atau titik tersebut menjadi bagian dari bidang. Dan kata lain ya, titik terletak pada bidang, atau dengan kata lain titik tersebut menjadi bagian dari bidang, ataukah titik di luar daripada bidang. Contohnya bisa dilihat adik-adik ya di sini. Yang ini ya. Yang contoh pertama ini, titik C ini terletak pada bidang alfa, dan titik D ini terletak di luar bidang beta. Ini tulisan seperti ini, simbol seperti ini bacanya dibaca beta ya. Beta sonde bukan ya. Ini namanya beta dalam matematika. Kemudian tadi sudah. Kemudian yang ketiga, hubungan antara garis dan bidang. Nah, untuk antara garis dan bidang, saya hapus saja ini. Hubungan antara garis dan bidang, ada 3 situasi ya. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Yang kedua, garis tidak terletak pada bidang. Yang ketiga, garis menembus atau memotong bidang. Coba kita lihat gambar atau ilustrasi yang disajikan dalam buku ini. Yang pertama itu gambar I1 itu, yang ini ya. Yang ini yang saya kuning ini ya. Nah, gambar I1 itu garis L pada bidang alfa ya. Garis L pada bidang alfa. Jadi saya tulis di sini dulu, mana? Ya, garis pada bidang. Nah, penjelasan yang pertama tadi, garis L pada bidang alfa, ini garis L-nya di dalam ini, di dalam bidang ini. Nah, coba saya berikan contoh yang lain. Anggaplah bidang ya seperti ini, atau jangan seperti ini ya. Saya hapus bidang yang lain. Coba bidang segitiga, saya berikan bidang segitiga karena dari tadi ini segi 4 contohnya terus. Nah, saya berikan gambar segitiga sembarang. Ini titik A, B, C. Nah, boleh jadi juga kasusnya seperti ini. Ada sebuah garis di dalam bidang ini, anggaplah garis M. Maka namanya ini adalah M terletak di bidang ABC ya. Bisa juga ini kan garis M ya. Ini garis M. Bisa juga kita katakan bahwa ruas garis AC ini kan ruas garis ini A ke C. Ruas garis AC
juga terletak di bidang ABC. Sama juga ruas garis AB, begitu pula dengan garis BC. Jadi AB juga terletak pada bidang ini, ya. Nah, saya anu saja. Kemudian ruas garis BC juga terletak di bidang ini ABC. Ya, itu juga bisa dikatakan terletak pada bidang, ya. Kemudian yang kedua, situasi yang kedua ini garis L. Ya, kenapa ini saat ini saya garis L di luar bidang alfa, ya. Garis L di luar bidang alfa itu yang I2 ini seperti ini kasusnya. Di luar dia bukan di dalam, ya. Di luar. Jadi anggaplah saya berikan lagi segitiga di sini. Nah, ini ada ABC, kemudian ada lagi garis di luar sini. Nah, ini anggaplah garis K, maka namanya ini garis K terletak di luar daripada bidang ABC. Kemudian yang ketiga, kasus yang ketiga adalah garis L menembus bidang alfa. Atau seperti ini contohnya, ya. Ini garisnya ini yang garisnya yang ada tanda panah. Dia bisa memotong, bisa menembus. Misalnya seperti ini. Saya kasih garis, ya. Bidang segitiga ABC, bidang segitiga ABC. Nah, ada sebuah garis yang bisa memotong bidang ini, misalnya. Oke lah, saya buat garis di sini. Oke. Dia memotong bidang ABC di titik ini. Ya, ini titik potongnya. Ini garis M. Jadi, garis M ini memotong bidang ABC. Ini situasi dalam ketika garis M memotong ABC. Bidang ABC. Bagaimana kalau menembus? Nah, misalnya. Saya kasih lagi bidang ABC. Dia ada sebuah garis, ya. Sebuah garis. Nah, sebuah garis, anggaplah ini, ya, kita tarik dari kiri. Nah, dia tembusnya, saya kasih titik-titik yang warna pink ini. Nah, ini, nah, oke, tembusnya di sini, ya. Nah, jadi dia menembus bidang ini tapi dia tidak memotong, dia tidak ada perpotongan di sini, tapi titik tembusnya di sini, dia menembus lewat sini. Ini juga adalah ini garis M, ini namanya garis M menembus bidang ABC. Kalau ini garis M memotong, ya, memotong ABC, bidang ABC. Nah, kita lanjut adik-adik. Nah, titik segaris. Nah, kita lanjut titik segaris. Dua titik atau lebih dikatakan segaris jika titik tersebut terletak pada garis yang sama. Nah, ini, ya, penjelasannya yang ini. Nah, dua titik atau lebih dikatakan segaris terletak pada garis yang sama. Nah, seperti ini. AB ini segaris ini AB. Ini segaris karena terletak pada garis yang sama. Oke. Nah, saya hapus dulu yang ini. Misalnya, kalau ini titik A, titik B. Supaya jelas titiknya. Ini B. Nah, ini titik A. Ini titik A, titik B segaris, ya. Bagaimana kalau misalnya dalam sebuah bidang, ini kan dalam garis, ada garis dalam bidang, misalnya bidang ABC, nah, titik A dengan titik B ini segaris, ya, ini garisnya, titik A dengan B titik segaris, saya perlihatkan, ya, segaris, tetapi titik A, ya, juga segaris dengan titik C, nah, di sini. Titik B juga segaris dengan titik C di garis ini, di garis yang ini, ya. Saya bedakan titik B segaris dengan titik C di garis ini. Titik A segaris dengan C di garis ini. Nah, titik A segaris dengan B di garis ini. Bagaimana halnya dengan segi 4? Kalau segi 4, A, B, C, D. Titik A dan B segaris di sini, di ruas garis yang ini. Sedangkan titik B dengan titik C segaris di sini, di sini, ya, di sini, ya, di sini. Sedangkan titik C dengan titik D segaris di sini. Titik A dengan titik D segaris di sini. Namun titik B ini, ya, yang ini titik B dan titik D tidak segaris. Kenapa tidak segaris? Ya, karena
ini kalau diperpanjang garisnya dia tidak bisa sampai di D, tapi dia harus melalui titik C. Oke, kita lanjut. Titik-titik sebidang. Titik-titik sebidang. Dua titik tak lebih dikatakan sebidang jika titik tersebut terletak pada bidang yang sama. Oke, jelas ya. Dua titik atau lebih dikatakan sebidang jika terletak di bidang yang sama. Misalnya titik C dan titik D ini ya. Nah, ini sebidang atau disebut dengan koplanar. Bahasa kerennya itu koplanar ya. Kemudian yang ini yang dibawa penjelasan tentang cara penulisan garis adik-adik ya. Jadi misalnya kalau mau mempunyai tanda panah seperti ini ya, seperti ini gambar ini. Saya kasih ilustrasinya di sini. Ini ada tanda panah di sini, ada titik A di antaranya sini. Saya kasih yang lain dan titik B, titik A dan titik B. Nah, ini cara penulisannya ini ya. Ini bisa disebut cara penulisannya garis AB atau bisa dituliskan AB tapi kasih di atasnya ini ya, seperti ini. Oke. Ada ujung-ujungnya di sini. Nah, agak tanda panah. Itu namanya menandakan bahwa ujung daripada ini dia tidak berujung ya. Maksudnya tidak berujung, tidak memiliki ujung. Nah, dapat diperpanjang, nah artinya dapat diperpanjang sampai tak terbatas. Itu artinya tanda panah ya. Nah, kemudian ini juga yang ini dinamakan apa ya? Dinamakan garis AB ya. Nah, kemudian ini ruas garis atau segmen garis AB disimbolkan seperti ini. Misalnya, saya kasih lagi contoh kasusnya seperti ini. Nah, di sini titiknya. Saya kasih yang kuning. Ini B. Ini cara penulisannya bisa kita sebutkan garis AB. Tapi cara penulisannya dalam kalau ingin menuliskan bentuk simbolnya AB ya, seperti ini. Dia tidak memiliki panah di ujungnya. Artinya garis AB ini hanya berbatas atau terbatas dari titik A sampai titik B atau dari titik B sampai titik A. Jadi juga bisa ditulis menjadi garis BA ya atau BA. Oke. Kira sudah jelas tadi dia. Kemudian yang ini di bawah ini sinar garis. Ini sinar garis. Kalau ini namanya tadi, ini namanya segmen garis ya. Segmen garis. Kalau yang ini yang di bawah adalah sinar garis. Artinya apa sinar garis? Sinar garis itu misalnya dari titik A, titik B, lanjut lagi. Ini titik A, ini titik B. Lanjut lagi, ini merupakan sinar garis. Cara penulisannya seperti ini. Ya. A, B. Dia tidak ada tanda panah di sini karena mulainya di sini. Dia mentoknya di titik A. Tetapi tidak mentok di titik B. Dia berlanjut. Ada tanda panahnya. Dia sampai tak terbatas. Ini namanya segmen sinar maksud saya. Sinar garis AB. Tolong adik-adik bisa bedakan ya. Sinar garis ya. Nah, ada penjelasannya lebih jelas di sini. Bisa adik-adik baca. Kemudian ini bisa didapatkan bisa di-download di internet ya. Kemudian ada penjelasan di bawah ini. Perlu kalian ingat bahwa ini garis AB sama dengan BA, segmen garis AB sama dengan segmen garis BA, tetapi sinar garis AB tidak sama dengan sinar garis BA. Jadi tadi saya jelaskan kan seperti ini. AB B. Ini bisa dikatakan ruas garis AB ini sama saja kalau kita katakan ruas garis BA. Tapi dalam kasus ini yang ini ya, ruas sinar garis AB, ini tidak sama dengan sinar garis BA. Kenapa? Karena kalau sinar garis BA itu gambarnya seperti ini. Di sini titik B-nya, di sini titik A-nya, lalu di sini tanda panah. Inilah yang dimaksud dengan sinar garis BA. Kalau AB yang ini, makanya tidak sama. Tapi kalau ini sama saja. Bisa kita baca dari sini AB, bisa kita baca dari BA. Oke. Kemudian nanti kita bahas selanjutnya kedudukan dua garis ya. Untuk video penjelasan mengenai
apa namanya tadi hubungan antara garis dan bidang, titik dan garis, titik bidang dan garis, titik garis dan bidang. Saya kira cukup sekian. Silahkan belajar di rumah adik-adik ya. Dan untuk ya lebih pahamnya silakan searching di internet untuk sebagai materi-materi pembanding. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe ya. Karena subscribe itu gratis ya. Jangan lupa juga untuk share supaya lebih bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.